Shalom, salam damai sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dan juga kepada saudara dan saudari seiman yang dikasihi. Dan shalom, saya Pastor Miller Likup, dan hari ini tajuk khotbah saya adalah kerajaan, kingdom bahasa Inggris. Jadi satu gelaran yang penting di dalam perkataan kerajaan itu ataupun kingdom dalam bahasa Inggris adalah gelaran raja yang di dalam perkataan itu. Kingdom itu gelaran king. Jadi kingdom ataupun kerajaan adalah negara yang dikuasai oleh raja dengan sepenuhnya. Itu adalah kerajaan. Dan kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17, Yesus mengatakan tentang kebenaran kerajaan surga. Dan kemudian bila kita juga membaca perjanjian baru, buku Markus pasal 1 ayat 15, di sana Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah. Dan kalau kita juga membaca di dalam perjanjian baru itu, di dalam Efesus, ada kerajaan terang. Dan kemudian di dalam Kolose juga ada tempat-tempat lain di dalam Alkitab adalah kerajaan anaknya. Dan ada juga perkataan kerajaan Yesus Kristus dan Allah. Jadi banyak perkataan ini berlainan, tetapi maksudnya adalah sama, yaitu kerajaan Allah. Amen. Jadi tajuk saya hari ini, saya mau bermula dengan kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang mengatasi segala kerajaan di seluruh alam semesta. Amen. Di dalam Alkitab, kerajaan Allah adalah kerajaan di mana pemerintahnya dikuasai sepenuhnya oleh raja, yaitu Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tidak banyak hari ini di dunia ini sekarang negara-negara yang diperintah oleh raja-raja. Sepenuhnya, tidak banyak. Tetapi di zaman dulu, di zaman purba, banyak negara-negara diperintah oleh raja masing-masing. Tetapi sekarang makin kurang. Ramai sekali raja telah hilang dari dunia ini. Dan pula digantikan oleh ahli-ahli politik yang dipilih oleh rakyat, mewakil rakyat untuk memerintah. Jadi ini adalah tren di seluruh dunia, pergerakan dunia sekarang. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah akan mengembalikan, memulihkan keadaan dunia ini seperti kehendaknya pada asalnya, yaitu Allah akan kembali untuk memerintah sebagai raja di seluruh dunia ini. Ini akan berlaku menurut Alkitab. Amen. Jadi tidak banyak negara-negara di dunia ini diperintah oleh raja sepenuhnya, tetapi masih ada ya negara seperti Saudi Arabia, Arab Saudi, dan negara seperti Jordan. Negara ini masih diperintah oleh raja masing-masing sepenuhnya. Maknanya negara ini yang benar-benar diperintah dan dikuasai oleh raja masing-masing, dan rakyatnya adalah subjek raja itu, subjek.
dalam bahasa Inggris subjek. Dan dalam BN juga subjek. Hanya ejaannya beza. Subjek artinya semua yang diperintah ataupun dikuasa oleh raja sepenuhnya. Amen. Itu subjek. Ya. Jadi semua subjek itu, yaitu rakyat, itu dimiliki oleh raja dengan penuh kuasa. Jadi di Saudi Arabia dan di Jordan hari ini, negara-negara itu sepenuhnya diperintah oleh raja dan tidak pernah ada pilihan raya. Tidak pernah. Tidak ada parlemen untuk berbincang. Tidak ada pemangkang pun. Karena negara itu dikuasai dan diperintah sepenuhnya oleh raja. Dan raja tidak perlu pendapat orang lain untuk memerintah. Itu adalah kebenaran tentang kerajaan yang diperintah oleh raja sepenuhnya. Dan di dalam keluarga raja itulah pemerintahan dan kuasa akan dipindah daripada bapa kepada anak. Warisannya adalah turunan raja. Yes. Jadi mereka di Saudi Arabia dan juga di Yordan, rakyat di sana mengerti apa sebenarnya maksudnya untuk diperintah oleh raja. Ya. Dan kebenaran ini berasal dari banyak di sini. Dari Alkitab. Alkitab dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Indonesia Alkitab. Dalam bahasa Inggris The Bible. Dalam bahasa Iban Buku Kudus. Dan banyak bahasa lagi ya. Oke, itu Alkitab yang saya maksudkan. Ya. Jadi bila Alkitab mengata kerajaan Allah. Artinya ya adalah satu kerajaan di mana pemerintahannya adalah sepenuhnya dikuasa oleh Allah sebagai raja. Itu penting. Supaya kita mulai melihat kebenaran yang difirmankan Tuhan kepada kita sekarang. Oke. Maksudnya Allah di sini, di dalam Alkitab ini, bila dia mengatakan Allah, ya, adalah dia yang sentiasa ada. Dan dia yang bertanggung jawab sepenuhnya. Dan berkuasa sepenuhnya. Dalam segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang firman. Yang diutus Allah. Yang mengata firman Allah. Yang mencipta segalanya. Tidak ada yang tidak dicipta oleh firman Allah ini. Biar yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Semuanya dicipta dari dia, oleh dia, untuk dia. Dan firman Tuhan mengata, firman menjadi manusia. Dan diam di kalangan kita di bumi ini. Tetapi umatnya menolak dia. Dan firman Tuhan mengata, barang sesiapa menerima firman ini, Allah memberi mereka kuasa untuk menjadi anak Allah. Amen. Amen. Jadi kita kembali ya. Dan dalam zaman purba dan dalam banyak negara dan bahasa, perkataan Allah dan perkataan raja adalah perkataan yang maksudnya sama. Artinya sama. Berarti bila mereka mengata Allah, mereka juga mengata raja. Dan semua ini berasal dari Alkitab yang mengata Allah adalah raja yang menguasai segalanya. Amen. Yes. Jadi bila kita mengata Allah adalah raja adalah Allah, dan kerajaan Allah, kerajaan raja, kerajaan terang, kerajaan anaknya, kerajaan Kristus, maknanya sama ya.
Di dalam buku Efesus pasal 5, juga sama Kolosi pasal 1, boleh cari di sana. Tetapi saya mau merujuk kita kepada buku Perjanjian Lama, the Old Testament, buku Zakaria, ya, Mazmur pasal 44 ayat 5. Firman Tuhan mengata, Engkaulah Rajaku dan Allahku. Huruf besar R, huruf besar E. Engkau adalah Rajaku dan Allahku. Jadi, bila kita mengata Allah, kita juga maksudnya Raja. Dan di dalam Zakaria, pasal 14, ayat 9. Ini adalah masa depan. Belum tiba lagi. Di mana Tuhan Yesus akan memerintah dunia ini yang sama. Yes, sebagai Raja. Saya baca Zakaria, Perjanjian Lama. Yes, the Old Testament. Pasal 14 ayat 9. Kemudian Tuhan akan menjadi Raja seluruh bumi. Setiap orang akan menyembah Dia sebagai Allah. Karena Dia memang Allah. Dan mengenal Dia dengan nama yang sama. Jadi kita melihat di sini, Raja adalah Allah. Allah adalah Raja. Di dalam konteks Alkitab ini ya. Oke. Dan pula dalam buku Perjanjian Baru, Injil Yohanes, John, ya, pasal 18 ayat 37. Ini adalah waktu Yesus ditangkap dan sebelum Dia menderita dan dibunuh di atas salib, Dia dibawa untuk menghadap gubernur Roma, orang Roma, namanya Pilatus di Yerusalem. Dan Pilatus bertanya kepada Yesus, jika demikian, adakah kamu ini raja? Dalam bahasa Inggris, Pilate asked Jesus, are you a king then? Jesus answered, you say rightly that I am a king. Jadi, Yesus menjawab, apa yang kamu kata Pilatus adalah benar, aku adalah seorang raja. Jadi, kita melihat di dalam Alkitab ini, yang mengata Allah, Dia juga Raja. Amen. Jadi, saudara yang dikasihi, di dalam Alkitab ini, dari permulaannya, kita melihat, ya bermula dengan Allah sebagai Raja di dalam Alkitab ini. Buku yang pertama, ya. Dan kita perlu membaca terus-menerus beberapa muka surat sebelum kita menemui dan diberitahu bahwa Allah juga adalah Bapa. Kemudian kita perlu terus membaca dan terus membaca. Baru kita akan mengenali Allah adalah kasih. Yes. Tetapi Alkitab ini bermula dengan Allah sebagai Raja. Duduk di atas tahtanya. Dan memberi perintah-perintahnya. Yang segera dituruti oleh segala ciptaannya di seluruh alam semesta. Amen. Jadi, pada permulaannya, dan di dalam buku Kejadian ini, the book of Genesis, ya, Old Testament, Perjanjian Lama, pasal 1, Allah sudah pun memberi 10 perintah. Wow, the 10 Commandments. Kita boleh membaca Kejadian, the book of Genesis, chapter 1, pasal 1, dan kamu akan menemui Allah memberi 10 perintah, the 10 Commandments. Long before, awal sebelum Dia memberi 10 perintah di Bukit Sinai kepada umat Israel. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 ini, Allah sudah pun memberi 10 perintah. Yang pertama yang keluar dari mulut Allah sebagai Raja seluruh alam semesta. Amen. Dan semua perintah-perintah Allah itu dipatuhi, dituruti. Allah hanya perlu mengatakannya dan ia terjadi.
in heaven. Kita boleh melihat gambarannya di dalam Kejadian pasal 1 dan juga pasal 2, di mana seluruh alam semesta tunduk dan menyerah kepada kedaulatan Allah. Submit to his sovereignty as king. Ya, sebagai raja. Dan ciptaannya adalah sebagai subjek Allah. Yaitu yang dikuasai oleh Allah. Betapa indahnya kediaman di dunia ini pada masa itu. Indah sekali. Sangat cantik, sangat baik. Tidak ada penyakit-penyakit. Tidak ada kematian. Tidak ada peperangan. Tidak ada penderitaan. Makanan-makanan tidak pernah kurang. Amen. Ya. Semuanya mencukupi baik bagi manusia ataupun binatang. Tidak pernah kurang. Wah, alangkah indahnya. Kalau dunia ini sekarang terus-menerus begitu. Tetapi tidak. Kenapa? Karena karya agung Allah. Siapa karya agung Allah jatuh dalam dosa? Adam. The masterpiece of God fell into sin. Adam dan Hawa. Dan semenjak itulah kemerosotan terus memenuhi seluruh dunia. Alam semesta. Ya, begitu. Jadi, ada sebabnya kenapa dunia pada masa itu begitu indah. Kenapa? Jawabannya adalah karena Allah adalah Raja yang indah. Haleluya. Dan bila dia mengata, jadilah terang. Dan terjadilah terang. Allah berdaulat. He was sovereign and is still sovereign. Berdaulat atas semua ciptaannya. Dan semua ciptaannya adalah subjek kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah surga di bumi ini. Amen. Allah hanya perlu mengeluarkan perintah dari mulutnya dan terus dilaksanakan, dituruti. Tetapi hari ini zaman kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sekali berita-berita yang kita dengar dan kita lihat. Kita tidak pun melihat manusia menyerah kepada kedaulatan Allah sebagai Raja. Sedih kan? Ya. Apa yang kita lihat dan kita dengar semuanya tidak indah. Kemerosotan, penderitaan, kejahatan, kemiskinan, dan banyak yang tidak indah. Saudara, bila kita melihat kepada semula jadi, nature, lihat kepada langit, lihat kepada awan-awan di sana, bukit-bukit hijau indah ya, lautan indah. Bagaimanakah semuanya yang indah ini boleh berlaku, boleh jadi? Jawabannya adalah semua yang indah ini adalah indah karena mereka semua ini menyerah kepada kedaulatan Allah yang menguasa dan yang mencipta. Mereka tidak ada pilihan but to obey. Amen. And there's wonders and beauty. Hallelujah. Saudara, saya harap sekarang saudara dan saya mulai melihat dan mengerti apa maksudnya untuk dikuasai oleh kerajaan Allah. Yes, Allah adalah Raja, dia menguasai. Dan harus ada subjek kita, subjek yang berserah kepada dia. Jadi, adalah baik tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kamu dan saya sekarang, hari ini, sebagai umat Allah, sebagai gereja, sebagai kita yang mengatakan kita orang Kristen. Tanya sendiri, adakah saya, adakah kita taat setia kepada Allah, Tuhan sebagai Raja? Adakah kita sanggup sebagai subjeknya untuk dikuasai oleh Raja sepenuhnya? Atau kita hanya panggil dia Raja, tetapi tidak mau
menurut kehendaknya. Serius ini. Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Saya baca. Yang mengambil botak nota tolong tulis. Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku? Kenapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dalam Inggris, but why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Kepada siapa dia mengatakan perkataan ini? Kepada orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Nah, siapa? Orang Kristen kononnya, orang Kristen gereja. Tetapi Yesus mengatakan kepada orang Kristen di sini, kenapa kamu panggil saya Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kita mengatakan, He is Lord, He is Lord. Tetapi kita tidak melakukan. Hari ini bertobat. Amen. Ya. Tidak ramai orang Kristen yang memanggil dirinya gereja, melakukan Tuhan. Sedih sangat. Firman Tuhan mengatakan, tubuh kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dalam perjanjian baru. 1 Korintus chapter 3 verse 16. Tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Rumah Allah. Allah mau diam di dalam tubuh ini oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menguasai sebagai raja. Itu kebenarannya. Ini Injil. Ini firman Tuhan. Yes. Maksudnya, Allah bukan hanya mau menyembuh tubuh kita. Tetapi dia mencari tubuh yang dia boleh kuasai. Amen. Dan kalau kita benar-benar dikuasai oleh Raja Surgawi ini, ini bermakna semua tabiat-tabiat, perangai-perangai kita yang tidak baik dulu, yes, mula berakhir, saudara. Mula berakhir kurang-kurangnya. Ya, kita mula berakhirlah kesombongan kita. Semua nafsu-nafsu daging itu, the flesh, yang bertentangan dengan kehendak Allah, mula berakhir. Mula berakhirlah, ya, dusta-dusta. Ya, kita yang cakap-cakap bohong. Mula berakhirlah ketamaan kita. Mula berakhirlah kebencian kita. Mula stop, berhentilah zina kita. Mula berakhirlah pertelingkahan kita sesama diri. Gaduh kita mula berakhir. Mula berakhirlah tipu menipu. Mula berakhirlah kemalasan kita. Dan kita akan taat setia kepada Raja. Ini adalah subjek kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan, firmankan oleh Alkitab. Saudara, kerajaan Allah hanya dimiliki oleh subjeknya yang setia kepadanya. Kita yang menyerah sepenuhnya. Surrender to Him. Totally. Ada nyanyian, I surrender all. Benar? Itu sepatutnya. Yang terbaik sekali. Itu adalah kebebasan yang benar, bebas. There is real freedom when we submit totally to our Creator. To have Him dominion over us. Amen. Ini Kristen, ini gereja. Haleluya. Setiap kerajaan, saudara, mempunyai dua bahagian, yaitu setiap kerajaan mempunyai raja yang memerintah. Tetapi kerajaan itu tidak lengkap kalau hanya ada raja yang memerintah. Karena kerajaan yang lengkap adalah kerajaan yang memiliki rakyat, yaitu subjek, yang dengan kerelaan hati
menerima kepimpinan raja sepenuhnya. Ini adalah kerajaan Allah. Amen. Jadi hari ini mungkin ada di antara kita, ada di antara gereja-gereja, di antara Kristen yang mengalami struggle, spiritual struggle in our life, ya. Pegelutan rohani dalam hidup kita. Bertahun-tahun tidak pernah bergerak maju ataupun tumbuh matang. Besar kemungkinannya karena kita tidak berserah sepenuhnya kepada Allah sebagai Raja di dalam hidup kita. So bertobatlah hari ini. Indahnya orang yang bertobat, indahnya orang yang menyerah kepada kedaulatan Allah. Not only He's a reigning King, but He's a ruling King. Nah, itu penting. Amen. So, jadi kita melihat di sini, ya, memang semua Kristen, semua gereja belum sempurna. Itu sebab Yesus memberi kita Roh Kudus untuk menyempurnakan kita hari demi hari. Roh Kudus untuk menguduskan kita hari demi hari. Tetapi kita harus bekerja sama, menyerah kepada Dia. Tuhan tidak memaksa. Amen. Dia mencari orang yang menyerah. Baru Dia boleh berkuasa. Dan baru kuasanya boleh mengalir dari gerejanya. Amen. Ya. Jadi, kalau kita membaca Alkitab ini Perjanjian Lama, kita boleh menemui sejarah umat Israel. Ya. Waktu zaman purba, mereka menerima Allah sebagai raja, dan mereka mengakui Allah sebagai raja. Berulang kali, tetapi berulang kali umat Israel ini dalam sejarah menolak akan raja yang menguasai di dalam hidup mereka. Dan akibatnya adalah bencana, penderitaan. Begitu juga di dalam sejarah gereja, Pak, sama. Hari ini pun, sekarang kita boleh melihat dan dengar di dalam internet, di dalam Facebook, YouTube. Saya juga berkhotbah di dalam Facebook, YouTube. Ya, kita boleh melihat dan dengar banyak doa-doa gereja, banyak doa-doa Kristen yang mengatakan kita dikuasai oleh raja, tetapi kita pula yang memberitahu Allah apa yang Dia harus lakukan untuk kita. Tanya diri kita, ya. Pernahkah kita berdoa ataupun mengatakan kepada Allah, yaitu Raja, kuasailah tubuhku ini. Tuhan, kuasailah tubuhku ini. Itu doa yang terbaik. Doa yang terindah. Mengindahkan kamu dan saya. Tetapi apa yang kita dengar? Hari ini seringkali di YouTube, Facebook, semuanya internet kita boleh dengar. Hanya doa yang seringkali didengar adalah Tuhan, sembuhlah tubuh ini. Sembuhlah tubuh itu. Sembuh ini, tubuh itu. Bebas ini, bebas itu. Berkatlah tubuh ini. Lindunglah ini. Kita yang mengatakan pada Tuhan apa yang Dia harus buat untuk kita. Tidak salah, jangan salah paham. Kalau kita sakit, kita boleh minta Tuhan menyembuh kita. Tetapi setelah Dia menyembuh tubuh kita, setelah Dia membebas tubuh kita, setelah Dia memberkat tubuh kita, tanya diri kita sendiri, adakah kita sanggup supaya Tuhan sebagai Raja memerintah sepenuhnya dan seluruhnya tubuh kita ini? Itu penting. Relakah kita yang dulunya malas-malas, sekarang menjadi rajin. Rajin membaca firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin bergaul dengan Yesus yang hidup pribadi. Rajin untuk
kebaktian, persekutuan di gereja, menyembah bersama dalam roh dan kebenaran. Yes. Dan terus mengakhirkan oleh kuasa Roh Kudus semua nafsu-nafsu daging kita. Ya. Satu dari nafsu-nafsu daging kita adalah kita terlalu makan terlalu banyak. Dan satu dari penyakit yang tertinggi di Malaysia adalah penyakit makan terlalu banyak. Glutton. Itu dosa. So, oke. Jadi, daging adalah semua yang bertentangan dengan Allah. Tidak salah makan. Tidak salah enjoy. Tetapi caranya Allah yang terbaik. Tidak bosan. Exciting. To submit to God. Amen. Under His authority and power. Hallelujah. Yes. Jadi, kita hanya berdoa supaya Tuhan menyembuh tubuh kita. Tetapi kita tidak mau Dia menguasai tubuh kita. Tidak boleh berlaku di dalam kerajaan Allah begitu. Tidak boleh. Ya, coba pikir, tuan-tuan dan puan-puan. Gereja seringkali berdoa. Kita berdoa. Yes, itu bagus. Berdoa akan ada kebangkitan rohani. Tetapi gereja tidak menuruti kehendak Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Pikir. Tidak seharusnya. Jadi ini adalah satu sebab kenapa orang di dunia ini tidak melihat kerajaan Allah. They can't see the kingdom of God. Because Christian does not arise and shine as light of the world. Life. Kehidupan. Yes. Jadi gereja perlu bertobat. Dan menyerahkan kepada perintah Tuhan. Sebagai Raja. Dalam semua bahagian tubuh kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam masa lapang kita. Dalam keuangan kita. Dalam cita-cita kita. Dalam pergaulan kita dan seterusnya. Berserah kepadanya. Itu akan mengindahkan gereja. Itu akan mengindahkan Kristen secara individu pun. Karena Yesus Kristus, Allah, memerintah sepenuhnya. Amen. So, saudara, dalam Alkitab suci, Alkitab bercakap tentang, Allah adalah Raja yang masih berkuasa. Hari ini juga, sekarang, Dia adalah Raja yang masih berkuasa. Ini kebenaran Alkitab. Masih di atas tahtanya dan berkuasa sepenuhnya atas ciptaannya. Dia berkuasa dan menguasa angin dan ribut. Dia menguasa hujan. Dia menguasa ombak-ombak di laut. Amen. Dan bila kita membaca Alkitab, yes, di dalam Keluaran, in the book of Exodus, Perjanjian Lama, Allah menguasa katak-katak. Allah menguasa katak. Allah juga menguasa lalat-lalat apu. Dan bila kita membaca, terus membaca dalam buku Yunus, Jonah, Allah menguasa ikan yang besar. Dan kemudian Dia menguasa ulat yang kecil. Wow. Pernah kita melihat manusia ya menjinakkan ikan paus. Yes. Tetapi tidak pernah kita mendengar manusia boleh menguasa ikan yang besar yang di laut sana. Yang ajaib lagi bagi saya, tidak pernah manusia menguasai ulat yang kecil. Berapa lamakah umur ulat yang kecil itu? Mungkin ulat yang kecil itu hanya menjadi ulat kecil hanya pada 4-5 hari. Kemudian dia tidak ada ulat lagi. Dia bukan ulat. Dia menjadi rama-rama ya. Butterfly. Yang menjadi serangga, insek. Tidak pernah manusia boleh menguasai ulat yang kecil. Allah menguasai dari yang besar sampai yang kecil. Dia menguasai seluruh ciptaan.
di bawah ciptaannya sendiri sebagai raja. Dia menguasai cuaca. Dia menguasai makhluk-makhluk ciptaannya. Semuanya dia menguasai, semua dia berkuasa. Tetapi kecuali manusia saja dia tidak dapat menguasai. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan agung yang terbaik seperti Allah. Allah memberi manusia pilihan sendiri. Diberkatilah manusia yang percaya pada Allah, yang menyerah kepada kuasa Allah dan otoritas Allah. Diberkatilah. Karena untuk itulah Allah mencipta kita manusia. Untuk diri dia sendiri. Amen. Jadi Allah juga, Allah yang di dalam Alkitab ini adalah Allah yang masih memerintah segalanya sekarang. Dan semua mujizat-mujizat, the miracle we read in the Bible, di dalam Alkitab itu, Allah masih boleh melakukannya. Dan Allah melakukannya sekarang juga. Amen. Kalau tidak, dia bukan Allah, Pak. If he can't do any miracle now, he is not God. But he is God. He still do miracle. Ini saksinya. Banyak mujizat-mujizat yang berlaku di mata dan di telinga saya. Haleluya. Tak payah saya sebut. Yes. So, kita melihat Allah yang kita percaya dan kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan Allah yang lemah atau Allah yang uzur. Dia Allah yang maha kuasa. Amen. Haleluya. Jadi akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Allah adalah Raja yang baik. Allah yang memerintah segalanya, yang penuh kuasa adalah Raja yang baik, terbaik sekali. Raja yang ambil peduli. Dan dia mengambil berat tentang kehidupan subjeknya, umatnya, kita. Ya, dia ambil peduli. Hal ehwal rakyatnya kita. Dia mengambil peduli tentang keselamatan, kehidupan kamu, perangai kamu dan saya. Dia mengambil peduli tentang kesehatan kita. Dan Allah sebagai Raja atas segala raja ini, dia tidak membebankan subjeknya. Dia tidak pernah membebankan sesiapapun. Haleluya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 30, Yesus mengatakan, perintah yang aku berikan kepada kamu mudah diturut. Dan beban yang aku berikan mudah dipikul. Wah, Yesus di sini mengatakan dia adalah Raja yang baik. Dan di dalam kerajaannya ada lebih banyak faedah-faedah keistimewaan daripada beban. Amen. Saudara, kita manusia dicipta Allah bukan untuk demokrasi. Kita manusia dicipta Allah bukan untuk supaya kita menguasai diri kita. No. Kita manusia dicipta Allah bukan juga untuk menguasai orang lain dan orang lain menguasai kita. Bukan. Kita dicipta oleh Allah untuk dikuasai oleh Allah yang pencipta kita. Itu adalah kebebasan yang benar-benar yang diperlukan seluruh dunia ini. Amen. Ya, dia sebagai Raja. Satu hari nanti, Allah yang sama ini, yang kita sembah ini, yang hidup ini, dia akan datang dan memerintah dunia ini, dunia yang sama. Dan kita yang dimilikinya akan memerintah bersama dia. Amen. Saya memuliakan Allah. Kemuliaan bagi Allah. Raja segala raja. Tuhan atas segala Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi. Ya. Dan mungkin di dalam beberapa minggu ini kita melihat kepada kerajaan. Alright. Shalom. Tuhan memberkati.